Ini negeri ini dan kami hadir di sini yang cucu kami dari gangguan setan iblis yang berkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan setiap pikiran kami, setiap langkah kami, pendengaran kami pada hari ini. Kau tanamkan zat-Mu yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi ala ni'matil karim, walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyu wa jalanatna zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilaihi turja'ul umur. Al-Imran ayat 109. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya milik Allah. Harta kita, kedudukan kita, status kita, bahkan amalan-amalan kita, sholat kita, puasa kita, semuanya milik Allah. Tak ada kita. Maka setiap kita sholat, kita sering mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat 6 Al-An'am 162 163. Setiap kita baca sholat, kita bermunajat, berjanji dengan Tuhan. Sholatku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, semua amalan ibadah haknya Allah. Maka di surat Imran 109 tak ada kita. Hari ini kita bisa berjalan dengan dua kaki. Hari ini kita bisa melihat dengan mata. Hari ini kita bisa tegak dengan sholat kita. Hari ini kita bisa mendengar dengan telinga kita. Semuanya milik Allah. Tak layak kita mengucapkan bahwa ini hak saya, ini pahala saya, ini ibadah saya. Maka tidak ada yang harus kita syukuri pada hari ini, yaitu Allah masih bukakan pendengaran kita, Allah bukakan penglihatan kita, Allah bukakan hati kita. Semoga hati kita sebagai arsinya Allah bersama kita. Karena Allah mengatakan di surat 32 Sajadah ayat 9, sesungguhnya aku tiupkan ruh manusia, lalu aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi amat sedikitlah manusia bersyukur. Allah jelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78, sesungguhnya aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi amatlah sedikit manusia itu bersyukur. Di surat 23, surat 16 An-Nahl ayat 78, wa akhraja min butunihim la ta'rifu syai'an inna sam'a wal basara wal fuada la'allakum tashkurun, kata Allah. Kujadikan kamu keluar dari ibumu tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Tapi Allah jadikan kita pendengaran, penglihatan, hati agar kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pendengaran, penglihatan dan hati. Allah jelaskan di surat 16 An-Nahl ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati diminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, majelis takziah pada malam hari ini tiada indah, tiada yang kita inginkan selawat kepada seluruh para nabi. Sayyidina Muhammad. Semoga kita hari ini termasuk orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad. Kita tak kenal dengan dia, kita sering berselawat dengan dia. Bahkan 14 abad yang lalu, ketika dia kumpul dengan para sahabat, Rasulullah sambil menangis. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu menangis? Sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika itu, sambil mengangkat rambut yang panjang menangis Rasulullah.
Wahai, saya menangis karena 14 abad nanti setelah tiada saya, ada umat yang paling mulia. Bukan di zamanku, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabiin, tapi ada umatku yang jauh dariku, yang tak kenal denganku, tak melihat di majelisku, tapi dia selalu berselawat dan memujiku. Semoga kita yang hadir di sini orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, terima kasih tuan rumah Pak Dr. Zakaria Wahab. Sebenarnya perkenalan saya cukup singkat. Mungkin di antara bapak-bapak ini saya cukup kenal istrinya ini, Bunda Maliati ini hampir 30 hari, kelas 30 hari sampai dia meninggal. Cuma saya nggak adil di hari pertama, hari ketiga juga nggak adil saya, karena saya ada pengisian di jalur 18 ketika itu. Jadi ketika saya mau cerita sebenarnya, dengan saya mengingatkan bagaimana perjuangan Pak Dr. Zakaria dengan anak-anaknya. Pak Dr. Zakaria bilang, baru saya, Pak, kenapa saya enggak, Ustaz, kenapa saya enggak mati duluan? Biar isi saya terakhir. Ya kan? Saya bilang, itu ibadah yang tertinggi. Ya kan? Dari Pak Zakaria di sela-sela misi seorang dosen, tapi diserahkan untuk itukan istrinya. 6 bulan ngurus istrinya. Saya yang kenal dia cuma baru 1 bulanan dan tahu benar tentang kejadian istrinya. Ya kan? Bahkan ketika saya bilang dengan Ustaz Hafiz, ya kan? Saya datang ke kamar, terus saya mau lihat istrinya pada kali. Saya sudah bisa jawab itu. Kapan mati? Saya bilang dengan Ustaz Hafiz, kayaknya bunda itu meninggal. Tapi jangan kau sampai dulu dengan Pak Dr. Zakaria. Pak Dr. Zakaria enggak. Bukan saya melalui Allah, enggak. Tapi dia bisa melihat sedikit. Ya. Saya bilang, nanti pada waktunya kamu coba lihat Pak Zakaria ikhlas apa enggak isinya meninggal. Baru terucap Pak Zakaria kau sampaikan dengan Pak Dr. Zakaria. Anak-anaknya sudah ikhlas enggak? Ikhlas. Sampaikan. Saya bilang, sampaikanlah. Ya, ibu itu nggak lama, saya bilang, ya kan, hanya mengantarkan saja. Ya, untuk bagaimana anak-anaknya bisa berbuat dengan ibunya. Bagaimana Pak Zakaria sebagai suami membuktikan untuk merawat istrinya, diberi kesempatan oleh Allah. Dan ibunda Zakaria, ibunya, Ibu Maliati ini terus terang, mungkin kita nggak keturut, ya, nggak keturut kita. Salah satu mati yang husnul khotimah, ada yang nunda. Satu ibadah yang bisa menunda kematian di dalam Al-Quran. Coba buka surat Al-Munafikun ayat 10. Ya kan? Ada orang minta tunda kematian. Orang ini sudah sholat, orang ini sudah umroh tiap bulan, mungkin tiap tahun dia umroh, bahkan sudah hujjah. Ibadahnya luar biasa sunnahnya, tapi ada satu ibadah yang dia belum lakukan dan dia minta tunda dengan Allah. Itu Allah jelaskan di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10-11. Coba deh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli wa an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula lana rabbi alawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Orang ini sudah belanja, sudah umroh, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tapi belum membelanjakan sesuatu yang harus ditunda. Minta undur dengan Tuhan. Ya, apa undurannya? Lalu ia berkata, ya Tuhanku. Dia berdoa dengan Tuhan. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Dia minta undur dengan Tuhan. Dia minta undur dengan Tuhan. Tuhan, undur saya. Saya sudah puasa,
Saya sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah umroh, undur Tuhan, minta undur oleh Tuhan. Apa yang diundurkannya ketika itu? Lanjut. Sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Aku dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ada hamba Allah, ya kan, ibadahnya luar biasa. Puasa yes, haji yes, sholat yes, tapi dia minta undur. Ya Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Ya Tuhan, undur aku agar aku bisa bersedekah, agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Pak Zakaria nelfon saya, Ustaz, bisa nggak bantu saya, istri saya? Saya mikir saya dukun ya. Saya mikir saya dukun. Kok Pak Zakaria ke saya gitu loh. Saya ini kalau bicara kiai jauh dari kiai, tapi Pak Zakaria kenapa ke saya? Saya yakin Pak Zakaria dia dibisikin oleh Tuhan juga. Kenapa nama saya harus disebutkan untuk bantu Bunda gitu loh. Bunda Mariati. Saya utus teman saya, ya. 2 hari 3 hari kemudian saya temu dengan istrinya. Saya bilang, kerjakan ini. Jadi apa yang diamalkan hari ini oleh Bunda ini tentang sedekahnya itu, mungkin sampai hari 40 hari ke depan tetap kami jalankan sedekahnya. Ya. Jadi orang mati korbannya sapi loh Pak. Ayo, orang korban Idul Adha, saya minta korban dia sebelum kematian. Saya minta lagi dengan Pak Zakaria, Pak Zakaria bisa nggak ibu Mariati itu pasti itu dilepaskan cincinnya itu, tapi jangan dipaksa juga. Ternyata udah lepaskan itu 2 hari kemudian kemarin dia berkata itu. Nah ini perjalanan saya ketemu dengan Pak Zakaria, sempat ngaji juga. Luar biasa Pak Zakaria menemani. Saya bukan muji. Ini luar biasa Pak. Jadi suami itu membuktikan mengantar istri kita terakhir. Kalau sebagai orang tua ada 3 hal kewajiban di dalam hadis di kitab Ibnu Thalibin. 1, memberikan nama. Yang kedua, mengajarkan anak itu dengan Quran. Yang ketiga, menikahkan anak kita. Tapi sebagai seorang suami, seorang istri harus mengantarkan seorang istri sampai dikubur. Pak Zakaria sukses gitu. Ya kan? Kalau ibunda Bapak Zakaria meninggal, ya belum tentu ibu nampilkan itu. Tapi Pak Zakaria diberi amanat oleh Allah untuk mengantarkan istrinya sampai ke kubur dan merawatnya 6 bulan loh Pak. Belum tentu jadi suami itu. Suami itu diuji pertama, ya, waktu melamar seorang suami ketika ijab kabul. Tapi seorang suami akan dipertanggungjawabkan terakhir. Bisa nggak mengantarkan istri kita ke liang kubur dalam keadaan yang imam yang benar itu mengantarkan, suami yang mengantarkan istrinya sampai ke tujuan yang benar. Ibu Mariati sangat bersyukur punya suami Pak Dr. Zakaria yang mengantarkan. Saya sempat membaca sebuah buku yang diberikan Pak Dr. Zakaria dengan saya. Ada 3 buku. 1 buku tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jilani, 1 sufinya Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kedua Imam Ghazali tentang buku Yahudi. Saya baca sebelum Pak Dr. Zakaria mengundang saya. Bagaimana sih wafatnya Syekh Abdul Qadir Jilani waktu mati? Saya baca sebuah poin sedikit ibunya. Sebelum saya mau ke sini, saya baca. Ternyata ketika wafatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, anak-anaknya kumpul semua laki-laki. Salah satu anak sulungnya menghadap, namanya Abdul Wahab. Jadi anak sulungnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, anak sulungnya itu nama Abdul Wahab. Anak sulungnya bertanya, wahai Ayanda ini sudah mau wafat, apa yang bisa diwasiatkan kepada Ananda? Ciri orang mati yang husnul khotimah, mati yang mengucapkan salam, itu bukan wasiat, bukan takwa. Surat 2 Al-Baqarah 180. Kalau waris itu setelah manusia nggak punya, dia meninggal tidak mau wasiat apa-apa, nah itu waris, berebut harta anak-anaknya. Tapi mati yang paling husnul khotimah, bisa dilihat orang mati benar itu wasiat. Seorang ulama bisa berwasiat, semua nabi bisa wasiat.
Rasulullah ketika hampir 2 tahun dia tahu meninggalnya, berwasiat, taroktani amro ini kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tidak meninggalkan apapun kecuali 2 perkara kuwasiatkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu Rasulullah. Ibrahim berwasiat tentang agama Islam di surat 2 Al-Baqarah 132. Aku wasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya abdulkan yang kita bedah dalam Quran. Jadi salah satu orang mati husnul khotimah itu adalah orang bertakwa, bisa berwasiat. Coba deh. Surat 2 moga-moga kita termasuk orang yang bisa bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Tanda-tanda maut itu belum mati, baru tanda-tanda maut. Tanda-tanda maut itu belum mati, Pak. Jadi mati itu bisa ketahuan tanda-tanda maut. Terus jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak. Kalau dia punya harta yang banyak, maka hati-hati yang punya harta. Wasiat dengan harta. Pertama, kalau ibunda kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, harta itu diwasiatkan kepada ibu orang tua. Kok bukan kepada istri? Hebatnya Al-Quran di sini nggak pernah dibedah, kecuali waris. Terus lanjutkan. Dan karib kerabatnya secara makruh. Baru anak istri, karib kerabat, anak-anak. Itu kalau harta seorang suami masih punya orang tua. Terus ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Haqqul lil muttaqin. Jadi yang bisa berwasiat adalah orang bertakwa. Maka dia dalam khutbah Jumat, seorang khotib tidak bisa berwasiat dalam rukun khutbah Jumat. Tidak ada wasiat takwa, batal khutbahnya. Saking pentingnya wasiat takwa di dalam setiap khutbah Jumat. Maka ketika Abdul Wahab, anak sulungnya saya Abdul Qadir Jailani, bertanya, wahai ayanda, apa yang ayanda wasiatkan kepada kami setelah ayanda meninggal? Apa kata saya Abdul Qadir? Bertakwalah anakku, dan janganlah kamu mensekutukan sesuatu apapun. Jangan meminta bantuan kepada siapapun. Jangan kau hormati manusia siapapun kecuali la ilaha illallah. Itu wasiatnya saya Abdul Qadir Jailani kepada anaknya Abdul Wahab. Wahai Wahab, wahai anakku, setelah meninggal wasiat bapak cuma 2. 1, bertakwalah kamu. Yang kedua, yaitu jangan minta pertolongan dengan manusia makhluk apapun kecuali minta pertolongan Allah. Maka wasiat takwa ini. Maka cara orang mati husnul khotimah diucapkan salam di surat 16 ayat 30 sampai 32 Allah jelaskan orang yang mati husnul khotimah diucapkan salam oleh Allah. Ini saya buka satu ayat terakhir untuk pesan kita. Saya buka lembaran Al-Quran. Mungkin bapak-bapak sering baca Quran tapi Arabnya nggak ngerti. Ya, ada rahasia dalam Al-Quran. Istilah orang Jawa tuh lupa 5 pancar. Nanti datang waktu sakratul maut itu ada 4. 1 Tuhan masuk nggak pada diri kita. Istilah Jawa tuh masuk. Ya, waktu sakratul maut tuh hadir semua. Ini saya bukakan istilah orang Jawa tuh lupa 5 pancar. 4 datang kepada kita, pancar masuk nggak Tuhan pada diri kita? Ya kan? Ada nggak di dalam Quran? Ada. Orang dulu salah, ulama-ulama dulu lebih tahu tentang mati. Sekarang kenapa ulama-ulama ini matinya dadakan semua, mutaharah? Karena hubungan dunianya terlalu banyak. Ya, keilmuan, keprofesoran, tentang keagamaan menutupi cahaya. Maka dia pun ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, tapi cahaya itu menutupi cahaya sendiri. Ini yang terjadi, Pak. Kita lihat di media massa, di YouTube saling serang sama ustadz, sama kiai, sama ulama. Bingung kita lihat. Gak usah ikut-ikut kita. Ya. Karena cahaya, maka ada orang mempertuhankan cahaya. Kita belajar ulama-ulama yang ngerti dulu aja lah, yang gak banyak hubung dunianya. Maka ada pesan, istilah orang Jawa tuh lupa 5 pancar. Sebelum saya hari ada cerita di dalam Al-Quran dan tulis. Moga-moga kita akan ketemu dengan 4 hal ini dibuka oleh Allah ketika hendak sakratul maut. Siapa yang datang kepada kita? Surat 50 Qaf dari 17 sampai 21. Ada 4 yang datang kepada kita. Baca terjemahannya aja.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Qaf ayat 17 dan seterusnya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi waktu kita mengucapkan salam, sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri. Kapan ini akan jawab diucapkan salam? Waktu sakratul maut. Kalau mati kita benar-benar bagus. Tapi kalau malaikat yang mati kita nggak baik, nggak butuh salam. Maka kenapa kita butuh salam ke kanan, sholat kanan kiri, nggak ada jawaban. Nanti dilihat sholatmu waktu sakratul. Sholatmu sempurna atau tidak sempurna ketika kita sakratul maut. Dicek kanan kiri, malaikat akan hadir di situ. Lanjutkan. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan malaikat ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Datanglah sakratul maut yang sebenarnya. Datanglah sakratul maut yang sebenarnya. Berarti yang tidak sebenarnya kapan? Kita sering dilatih setiap malam. Waktu kapan? Tidur. Itu sakratul maut yang tidak sebenarnya. Tapi waktu sakratul maut sebenarnya, jadi kita sudah dilatih oleh Allah. Tiap tidur kita mati itu, Pak. Ya. Mati itu kayak gitu nanti. Ya, lanjutkan. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiupkanlah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Kamu lalai. Kenapa lalai? Karena kita hubud dunia. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani bilang, matikan dirimu sebelum datang kematian. Apa yang dimatikan? Diri kita. Hawa nafsu kita, sifat iri kita, sifat dengki kita. Apalagi lah tua-tua. Yang muda juga. Ya, matikan diri kita, hawa nafsu kita. Ya, sebelum datang kematian, kata Syekh Abdul. Apa sih yang harus kita matikan? Hubus sahwat kita tentang alam dunia kita ini. Itu harus dikurangi sedikit demi sedikit. Tuhan tahu kok kamu masih cinta dengan dunia, tapi sedikit demi sedikit. Lanjutkan. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi waktu sakratul maut, mata kita ini tajam, Pak. Kasat mata nanti. Hari ini memang kita nggak lihat di sekitar kita, kanan kiri kita ada malaikat. Bahkan iblis pun kita nggak bisa lihat. Tapi waktu sakratul maut itu akan kasat mata melihat. Tapi bisa nggak kita melihat sesuatu sebelum sakratul maut? Bisa. Bisa. Bahkan orang dulu tahu kapan matinya, jadwalnya, tanggalnya, bahkan disiapkan kayak kapan. Dulu ulama dulu, sekarang nggak jauh. Ya, ulama dulu tahu kapan jadwalnya mati. Disiapkan kain kapannya, sudah dipenuhinya. Dia pergi ke dusun, sudah gitu kan, minta maaf dengan tetangganya, panggil keluarganya. Orang dulu kayak gitu. Tapi orang sekitar mungkin nggak paham. Ini tanda 40 hari sebenarnya orang mau meninggal itu 40 hari. Tanda-tandanya sebenarnya. Lanjutkan. Dan menyertai dia berkata, inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Jadi waktu sakratul maut, catatan kita dibukakan oleh Allah, rapor kita merah atau hijau. Waktu sakratul maut, ya, maka ada ahli daripada ahli Muhammadiyah NU. Ada yang mengatakan Muhammadiyah orang itu kalau sudah meninggal nggak butuh tanggung jawab lagi, selesai, tutup buku udah. Kata orang Muhammadiyah, ya kan? Kata orang Muhammadiyah, apa yang kita doakan kepada orang yang mati selesai, nggak kenyambung. Ada yang mengatakan seperti itu, ya, seperti itu dalam bukunya Muhammadiyah. Sebenarnya apa yang kita lakukan kebaikan, khususnya doanya dari anak-anak, doa dari suami, itu pasti muncul. Soal dikabulkan atau tidak dikabulkan bukan urusan kita, tapi yang pasti kita duluan yang dapat kebaikan. Kita bacakan Yasin tahlil untuk orang yang sudah almarhum, yang pasti kita dulu yang mendapatkan. Karena kita di dalam hadis Rasulullah ada 3 hal yang dianjurkan. Ketika ada orang sakit kita kunjungi, ketika ada orang meninggal kita
berhibur berkali-kali. Apa hiburannya? Maka disusunlah satu hari, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 hari. Nanti saya tak jelasin dalam Quran semua. Ada semua penjelasannya. Kenapa kok hiburannya pakai kalimat tahlil? Memang itu dianjurkan. Enggak tuh orang meninggal pakai organ tunggal aja. Kan gila kita. Ya. Nah ini di hari ketiga, ketujuh, 40 hari ada semua dasar hukumnya di dalam Al-Quran. Maka ada 40 malam sebagaimana Musa, ya 40 malam dia menanggalkan traumanya. Ini ajaran semua ada dalam Quran, ya kan? Jadi orang-orang dulu sudah bentuknya seperti ini. Jadi ajaran semua ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya kan? Kita doakan semoga Ibu Bunda melihat ini. Ya, hari ini kita mengatakan mati, saya bilang nggak mati. Adalah akhir dari sebuah kehidupan. Maka saya Abdul Qadir bilang mati itu adalah lebih enak daripada hubungan malam pertama. Ya, saya Abdul Qadir bilang mati itu adalah ketika dicabut antara ruh dan jiwa orang yang mati baik itu lebih enak dari hubungan malam pertama. Maka mati adalah penutupan dan mati adalah penantian kita untuk kita menuju alam yang lain. Maka orang yang bersama Allah maka dia tidak akan mati, mereka hidup tetapi kamu tidak sadar. Semoga Ibu melihat ini, ya kan, tetap hidup dan bersama dengan Tuhan, ya kan? Yang dikubur di dalam kubur adalah sebuah jasadnya yang terbuat dari saripati dan kembali ke saripati, tapi ruhnya kembali ke Allah, tapi nafsnya dikembalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena yang masuk surga itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji, jiwa yang tenang, kembalilah ke Tuhan dengan hati yang tenang. Nanti kapan waktu kita kupas apa itu roh, apa itu nafs dan apa itu jasad, itu beda sumbernya semua. Semoga Bunda melihat ini ibadah amalnya menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.